rutinitas biasa. Bab 649-652. Zhang Jingjing segera menyadari bahwa ramalan dalam perkataannya tidak akan pernah terjadi, selama Li Fugui masih memiliki nilai. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Faktanya, tidak seperti yang dibayangkan kedua wanita itu. Li Fugui sama sekali tidak terbawa suasana saat ini. Alasannya sederhana, anggota elit tim kedua ini sama sekali tidak bisa disebut elit. Jika memang ingin menjadi elit, Li Fugui harus menginvestasikan banyak sumber daya. Selama dia mengeluarkan sumber daya itu, prajurit kuno yang tak terhitung jumlahnya akan menangis dan menjadi anteknya. Ini berarti bahwa setelah Li Fugui menguasai sumber daya cairan spiritual dalam jumlah yang hampir tak terbatas, hanya 2 di ronde ke-6 tim. Selama dia ada bersedia, cepat atau lambat dia akan menutupi langit dengan satu tangan. Di tengah kerumunan, semua orang bersorak, hati semua orang bahagia, dan wajah mereka gembira. Tetapi ada 2 orang yang matanya dipenuhi cemburu, dan wajah mereka sama jeleknya dengan selir yang berduka. Kedua orang ini tidak lain adalah Xiao Hua dan Cao Jun yang telah melawan Li Fugui dan berencana berperang berkepanjangan. Ketika mereka mengetahui bahwa botol porselen kecil yang diberikan oleh Li Fugui berisi cairan spiritual, dan itu adalah cairan spiritual bawaan, mereka berdua terkejut dan merasa luar biasa. Kemudian mereka berdua segera menyadari masalah yang sangat serius. Langkah Li Fugui sama saja dengan membeli hati orang. Bisakah mereka menghasut orang lain untuk membuat masalah di kemudian hari? Itu tidak mungkin. Siapa yang akan menyerahkan cairan psikis bawaan yang sangat berharga hanya karena sedikit kata-kata mereka? Tentu saja, dalam menghadapi kepentingan langsung, ini bukan apa-apa. Mereka berdua sekarang marah, tidak mau dan menantikan apakah Li Fugui juga akan membagikan cairan spiritual bawaan kepada mereka. Bahkan Xiao Hua dan Cao Jun sama-sama berpikir jika Li Fugui bisa memberikannya kepada mereka, mereka akan menjadi antek paling setia Li Fugui di masa depan. Mereka akan menggigit siapapun yang diminta Li Fugui untuk mereka gigit. Namun hingga akhir, sebagian besar botol porselen kecil tertinggal di 2 keranjang bambu. Namun Li Fugui memerintahkan Suetu untuk menutupi kedua keranjang bambu tersebut dengan kain. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Xiao Hua tidak tahan lagi, dan berteriak keras. Cao Jun juga bergumam dan berteriak, mengapa mereka memilikinya tetapi kami tidak? Li Fugui, kamu membalas dendam pribadimu. Saya protes. Tidak heran jika mereka berdua begitu cemas. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkannya sekarang, mereka akan mendapatkannya nanti, bahkan lebih mustahil lagi mendapatkannya. Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan bertanya, "Siapa kamu?" Semburan tawa keluar dari kerumunan. Seseorang berkata dengan aneh, "Kapten, Anda mungkin tidak tahu bahwa ini adalah Cao Jun yang tidak datang kemarin." "Oh, jadi Anda adalah Cao Jun." Li Fugui sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Cao Jun menatap tajam ke arah botol porselen kecil yang dipegang oleh orang di sebelahnya. Dia menelan ludahnya lebih dari sekali dan berkata, "Ya, saya Cao Jun." Kapten Hua berkata secara pribadi bahwa dia tidak akan mengusir kami. Jadi kami juga di tim kedua. Anggota, kita juga harus memiliki cairan spiritual bawaan. Li Fugui mencibir dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa anggota tim kedua memiliki cairan spiritual bawaan?" Aku tidak peduli." Wajah Cao Jun memerah, mulai mengacau. Tidak mungkin, bukan karena dia tidak tahu malu. Bukan karena dia terlalu bodoh, hanya saja cairan spiritual bawaannya terlalu menggoda. Melihat Cao Jun tidak berguna, Xiao Hua mengutuk dalam hatinya dan harus berdiri dan berteriak, "Mereka semua adalah anggota tim kedua, mengapa mereka memilikinya tetapi kita tidak?" Li Fugui berkata dengan serius. "Itu sederhananya, itu karena mereka menjalankan misi bersamaku, bertarung dengan gagah berani, meraih prestasi besar, dan terluka karenanya. Bagaimana denganmu? Selain menipu dan menolak perintah, apalagi yang telah kamu lakukan? Kualifikasi apa yang harus kamu minta? Cairan spiritual bawaan. Apakah kamu layak?" Banyak anggota elit tim kedua yang wajahnya terbakar,
dan bahkan merasa bersalah. Lagi pula, mereka tahu betul bahwa misi kemarin seperti kelompok turis, itu tentang pertarungan heroik, bukankah itu tidak masuk akal? Namun, karena Li Fugui sekarang sangat menghormati mereka, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka akan melawan Li Fugui. Terlebih lagi, mereka setuju dengan perkataan Li Fugui di dalam hati mereka. Apapun yang terjadi, mereka sedang bertugas. Jadi mereka secara alami memenuhi syarat untuk menerima hadiah yang diberikan oleh Li Fugui. Dan Xiao Hua dan Cao Jun sama-sama orang yang tidak melakukan apa-apa. Mengapa orang seperti itu berhak menikmati cairan spiritual bawaan seperti mereka? Cao Jun sangat marah hingga dia hendak membuat keributan. Tapi Xiao Hua menyadari fakta tersebut dan bahkan menyadari ekspresi jijik di wajah anggota tim kedua lainnya. Dia terkejut mengetahui bahwa Li Fugui telah benar-benar menarik orang pergi dan sekarang terus menentang. Itu hanya akan memperburuk keadaan, dan bahkan dapat menimbulkan kemarahan publik. Lebih baik selamatkan negara dengan mengambil tindakan yang tidak benar. Memikirkan hal ini, Xiao Hua tiba-tiba bertanya dengan lantang, "Wakil Kapten Li, menurut pendapat Anda, jika kita juga pergi keluar untuk melakukan tugas bersama, apakah kita juga berhak menerima hadiah?" Tentu saja, kapten ini selalu memperlakukan semua orang dengan setara. Li senyuman penuh makna muncul di wajah Fugui. Mendengar ini, Xiao Hua dan Cao Jun sama-sama sangat gembira. Mereka tidak marah, tapi menunjukkan senyuman yang menyanjung. Meski kali ini mereka hanya bisa menyaksikan orang lain menikmati cairan spiritual bawaan, namun selama mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkannya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, masa depan masih panjang. Mereka berdua memikirkan hal ini karena mereka sama sekali tidak mengenal Li Fugui. Mereka tidak tahu bahwa Li Fugui telah memasukkan kedua orang ini ke dalam daftar kambing hitam. Dia sama sekali tidak menyukai kedua orang ini. Jadi bagaimana caranya? Bisakah dia memberi mereka kesempatan? Namun, Li Fugui tidak berniat berurusan dengan kedua orang ini sekarang. Terus terang, dia juga ingin membangun citra yang baik untuk dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah dia bisa benar-benar dipuja secara menyeluruh oleh anggota elit tim kedua ini. Baiklah, saya yakin kalian semua sudah tidak sabar untuk mengambil cairan spiritual bawaan tersebut. Ayo kita bubar. Kita akan melanjutkan misi besok. Waktu pertemuannya adalah jam 10 besok pagi. Mohon diingat, ya, Kapten. Banyak anggota elit tim kedua menerima perintah dengan hormat dan tidak berani mengendur sedikit pun. Setelah kerumunan bubar, Li Fugui meminta Suetu untuk membawa sisa cairan spiritual bawaan ke dalam gedung kecil, dan kemudian meminta Hua Duo, Zhang Jingjing, Tuan Mingjing dan Liu Sa untuk mengikuti mereka masuk. Mari kita berbagi cairan spiritual bawaan ini. Li Fugui bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum lebar. Suetu, Liu Xia dan Tuan Mingjing tidak bereaksi banyak. Mereka sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemurahan hati Li Fugui. Terus terang, hanya ada satu alasan mengapa mereka bersedia mengikuti Li Fugui dengan sepenuh hati setelah mereka menjadi kuat secara bawaan. Terus terang, ini karena Li Fugui mudah bergaul, memiliki semangat berbagi, dan tidak mau makan sendirian. Namun, Zhang Jingjing dan Hua Duo tercengang mendengar kata-kata Li Fugui. Mata kedua wanita itu bulat dan bibir merah mereka terbuka lebar. Membentuk-bentuk mungkin agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memasukkan telur bebek ke dalamnya. Tetapi jika itu adalah telur, itu tidak berlebihan, sama sekali. Hua Duo menunjuk kedua keranjang bambu, yang mungkin berisi ratusan vas porselen kecil, dan berkata dengan tidak percaya, "Fugui, ini semua untuk kita." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, ini untukmu. Kenapa kamu tidak menginginkannya? Tidak masalah jika kamu tidak menginginkannya. Tentu saja kami menginginkannya, tetapi kamu telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak ingin kita berjanji satu sama lain, kan? Jika itu masalahnya, itu bukan tidak mungkin." Jingjing, omong kosong apa yang kamu bicarakan, gadis sialan. Hua Duo tiba-tiba tersipu, dan hati kecilnya tetap tenang, berdebar, memukul.
Zhang Jingjing tersenyum bodoh dan berkata dengan bercanda, "Duo-duo, orang ini hampir sekaya siapapun di negara ini. Hanya dengan cairan spiritual bawaan ini, jika kamu menikah dengan Li Fugui, kamu tidak akan menderita sama sekali." Hua Duo-duo sangat malu dan marah. Dia menghentakkan kakinya dan mengutuk, "Dasar gadis sialan, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengikatmu dan mengirimmu ke tempat tidur Li Fugui yang mesum besar ini, dan menukarmu dengan cairan spiritual bawaan." Kaget lagi pula, sepertinya Hua Duo bisa melakukan ini. Biasanya, Li Fugui masih bisa bercanda dengan Hua Duo-duo dan Zhang Jingjing. Tapi sekarang, Tuan Mingjing masih berdiri. Li Fugui tidak bisa memperlakukan lelaki tua itu sebagai bukan apa-apa, bukan? Ahem, oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan cepat berpisah. Li Fugui segera angkat bicara, menyela pembicaraan kedua wanita itu. Zhang Jingjing dan Hua Duo-duo berhenti berkelahi satu sama lain. Tetapi kedua wanita itu masih tidak percaya bahwa Li Fugui sebenarnya ingin memberi mereka begitu banyak cairan spiritual bawaan. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, kedua wanita itu melihat Suetu dan Liu Xia sama-sama mulai memilih cairan spiritual bawaan di keranjang bambu. Kedua wanita tersebut mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki asal-muasal yang misterius. Namun mereka semua adalah orang kepercayaan Li Fugui. Sejak mereka mulai untuk mengambilnya, ini cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Li Fugui benar. Kedua gadis itu tidak sopan ketika sedang bersemangat. Segera, Hua Duo dan Zhang Jingjing, serta Suetu dan Pasir Hisap membagi ratusan botol cairan spiritual bawaan. Setelah pembagian, Hua Duo-duo tiba-tiba berseru, "Ya," memandang Tuan Mingjing dengan wajah merah, dan berkata dengan terkejut, "Tuan tua, mengapa Anda tidak mengambilnya?" Zhang Jingjing kemudian menemukan bahwa kecuali Li Fugui, semuanya dari mereka ada 5 orang, tetapi hanya 4 orang yang berbagi cairan roh bawaan. Tuan Mingjing tidak menyentuhnya dari awal sampai akhir. "Kalau tidak, mari kita berbagi dengan orang tua itu." Zhang Jingjing berasal dari keluarga besar, dan kelopak matanya secara alami tidak terlalu dangkal. Dia segera menyarankan. Hua Duo-duo segera menyetujui lamaran tersebut, tetapi Tuan Mingjing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih tim Hua dan Sekretaris Zhang atas kebaikan mereka. Saya mengerti, tetapi saya masih tidak membutuhkannya. Cairan spiritual ini tidak ada lagi berguna bagi saya. Jika Anda menggunakannya lebih banyak dan meningkatkan kekuatan Anda sedikit lagi, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi tim kedua kami dan orang tua itu. Tuan tua." Anda, ketika Hua Duo mendengar ini, dia sampai menangis. "Sebenarnya tidak. Saya telah melihat orang baik yang tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia memberi secara diam-diam." Zhang Jingjing juga sangat tersentuh dan menatap Mingjing dengan heran. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Tuan Mingjing tentang cairan spiritual yang tidak berguna baginya. Itu karena kedua wanita itu tidak mengerti apa itu alam di atas Mingjing. Li Fugui mempercayainya, karena dia secara pribadi bertanya kepada Suetu apakah dia tahu tingkat kekuatan Tuan Mingjing yang telah dicapai. Namun, Suetu, yang telah menerobos ke alam bawaan, tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Tuan Mingjing sama sekali. Li Fugui punya banyak tebakan tentang hal ini, tentu saja tebakan itu hanya tebakan saja. Dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, apalagi bertanya kepada Tuan Mingjing dengan gegabah. Lagi pula, jika Tuan Mingjing mau bicara, tidak perlu dia untuk bertanya, tepat. Ketika seluruh tim kedua tenggelam dalam suasana gembira, dan semua orang bahagia dari atas ke bawah, Wang Hao berlari ke kantor Li Fugui dengan tergesa-gesa. "Tuan," begitu Wang Hao masuk, dia tidak sabar untuk berteriak. Tetapi ketika dia menemukan ada orang lain di ruangan itu selain Li Fugui, dia segera menutup mulutnya lagi. "Kamu keluar dulu." Meskipun Li Fugui hanya nama wakil kapten, pada kenyataannya, dia adalah kapten. Hua Duo-duo dan yang lainnya memanfaatkan Li Fugui, jadi tentu saja mereka tidak banyak bicara. Selain itu, mereka sangat ingin mengambil cairan spiritual untuk berlatih dan mencoba efeknya. Bahkan jika Li Fugui tidak mengatakan apa-apa,
kedua wanita itu merencanakan untuk pergi. Segera, hanya Wang Hao dan Li Fugui yang tersisa di ruangan itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Li Fugui menatap murid tertuanya sambil tersenyum. Wang Hao hendak berbicara tetapi ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba dia berlutut di tanah dengan keras dan bersujud 3 kali dengan hormat. Li Fugui tidak terkecuali. Dia sedikit mengernyit dan berteriak, bangun. Wang Hao berkata dengan wajah kesakitan, Guru, awalnya, saya seharusnya tidak datang untuk memohon kepada Anda. Tetapi, bagaimanapun juga, murid ini juga anggota keluarga Wang. Jadi murid saya mohon kepada guru, jika memungkinkan, selamatkan nyawa anggota keluarga Wang itu. Li Fugui bertanya tanpa sedikit pun kemarahan di wajahnya, apakah kamu tidak membenci mereka ketika mereka mentraktir kamu suka itu? Wang Hao berkata sambil tersenyum masam, saya tidak berani menipu sang guru. Sebelum bertemu dengan sang guru, sang murid membenci mereka dengan sepenuh hati. Namun setelah bertemu dengan sang guru, suasana hati sang murid telah berubah. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya melepaskannya dan semuanya sama seperti sebelumnya, bagaimana Anda akan menangani diri sendiri dan apa rencana Anda? Keputusan apa yang harus kamu ambil? Wang Hao mengerti maksud Li Fugui. Dia tahu bahwa meskipun dia menyelamatkan anggota keluarga Wang itu, mereka tidak akan berterima kasih padanya. Sebaliknya, apa yang terjadi di masa lalu mungkin akan sama di masa depan, masih sama. Kilatan rasa kasihan melintas di mata Li Fugui, dan dia tiba-tiba bertanya, Wang Hao, izinkan saya bertanya, jika Anda diminta menjadi kepala keluarga Wang, apakah Anda bersedia? Saya. Wang Hao tercengang, Rumuji langsung terpana. Karena lamaran Li Fugui, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Namun, Li Fugui telah memikirkan Wang Hao sejak lama. Separuh dari tujuan tindakan merepotkannya sebenarnya untuk Wang Hao, seorang murid magang murahan. Melihat Wang Hao tidak dapat memahaminya, Li Fugui berkata perlahan, Anda harus sangat jelas. Jika Anda tidak mengambil posisi sebagai patriark, Anda harus membangun keluarga Anda sendiri di masa depan. Tetapi dalam hal ini, Anda masih belum bisa menyingkirkan anggota klan ini sekarang. Jadi, sekarang, pilihan terbaik bagimu adalah membiarkan ayahmu turun tahta dan kamu akan menjadi kepala keluarga. Tapi, aku takut jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya akan melibatkan mereka. Wang Hao sedikit tergerak. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, dia mundur lagi. Dia telah memikirkan hal itu sebelumnya, tetapi itu hanya balas dendam dan kebencian yang sedang bekerja. Jika dia melakukannya benar-benar diizinkan untuk duduk di posisi patriark, dia malah akan terlihat bersalah. Wajah Li Fugui tiba-tiba menjadi gelap, dan dia membenci pelajaran bahwa besi tidak dapat dibuat menjadi baja, dan berkata, sebagai muridku di Li Fugui, jika kamu bahkan tidak bisa mengelola keluarga Wang dengan baik, maka kamu tidak akan melakukannya, disebut muridku Li Fugui di masa depan. Marah dengan kata-kata Li Fugui, Wang Hao juga menjadi cemas. Dia dengan cepat berkata, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Saya juga ingin mengambil posisi patriark. Saya hanya khawatir. Li Fugui melihat bahwa efeknya hampir sama. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Wang Hao, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu ikuti sebagai guru, dan manfaatnya akan secara alami sangat diperlukan bagi Anda. Saya juga akan mengatur sisanya untuk Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, di antara anggota keluarga Wang, apakah ada yang mendukung Anda sebagai patriark? Wang Hao dengan cepat berkata, ya. Tuan, saya adalah cucu yang paling dihargai dan dicintai oleh kakek, dan semua anggota klan yang dekat dengan orang tuanya akan mendukung saya. Itu mudah. Dengan landasan ini, semuanya akan membuahkan hasil. Li Fugui matanya berkilat, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Wang Hao penasaran dengan rencana Li Fugui, tapi dia takut membuat marah Li Fugui, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Ayo pergi. Ikuti aku ke ruang bawah tanah lagi.
Li Fugui berdiri dari belakang meja, berjalan ke depan, meninggalkan kantor setelah meninggalkan sepatah kata pun. Setelah secangkir teh, pangkalan rahasia tempat tim kedua berada di game ke-6 ada di ruang bawah tanah. Li Fugui berdiri di lorong antara dua baris sel, memandang Tuan Xie dan Wang Jingxuan sambil tersenyum. Begitu Tuan Xie melihat Li Fugui datang lagi, dia langsung menyanjungnya dan berkata, "Kapten Li, keluarga Xie kami dianiaya. Kapten Li, kami dulu punya sedikit liburan, selama Kapten Li mengembalikan kami keluarga Xie tidak bersalah. Kami akan melakukannya, keluarga Xie bersedia menjadi sapi dan kudamu." Li Fugui mendengarkan dengan sangat nyaman, belum lagi Tuan Xie sudah sangat tua, dan dia tidak sepenuhnya hidup seperti anjing, setidaknya giliran ini cukup cepat. Sebaliknya Wang Jingxuan berbeda, matanya sedikit malu, jika dia mengucapkan kata-kata merendahkan seperti itu, lebih baik membunuhnya. Namun, jika dia tidak mengatakannya, bukankah dia akan dikalahkan oleh keluarga Xie? Sangat mudah untuk membangkitkan ketidakpuasan Li Fugui. Setelah banyak pertimbangan dan keraguan, Wang Jingxuan akhirnya tidak bisa melepaskan sosok dan rasa malunya, dan tidak bisa mengatakannya. Dalam pikirannya, yang diinginkan Li Fugui adalah keuntungan, dan selama dia bisa menukar keuntungan, hal-hal lain tidak masalah sama sekali. Jika Tuan Wang lebih tahu dan bisa mendengar pikiran batin Wang Jingxuan, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia hanya berpura-pura mati dan memukuli Wang Jingxuan sampai mati hidup-hidup. Wajah adalah hal yang paling tidak berharga. Jika wajah saja tidak bisa menyerah, bagaimana bisa mencapai hal-hal besar? Li Fugui memandang Tuan Xie sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Xie, tentu saja saya yakin keluarga Xie Anda tidak bersalah. Tetapi permintaan dari atas adalah untuk berurusan dengan Anda. Jadi saya yakin itu tidak ada gunanya, dan saya juga sangat malu." Tuan Xie mendengar maksud dari perkataan Li Fugui, dan mengetahui bahwa sikap Li Fugui telah melunak. Maka dia segera menyanjungnya dan berkata, "Kapten Li, selama kamu bersedia membantu, saya bersedia membantu." Bersedia menyerahkan seluruh keluarga Xie. Wajah Li Fugui menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, "Tuan Xie, menurut Anda saya tidak memeras keluarga Xie Anda, bukan?" "Bukan," anggota keluarga Xie meraung dalam hati mereka. Dia bahkan memarahi Li Fugui karena tidak tahu malu. Ini seperti menjadi perempuan jalang dan membangun lengkungan peringatan. Yang membuat mereka semakin tergoda untuk bunuh diri adalah mereka harus berinisiatif mendirikan lengkungan peringatan untuk Li Fugui sambil menangis, berteriak, dan mengemis. Tuan Xie juga terkejut. Takut hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berkata, "Kapten Li, orang tua ini tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya berharap Kapten Li dapat membantu Anda menjernihkannya. Adapun ada harga, itu harus dilakukan. Keluarga Xie kita bukan seseorang yang tidak tahu yang baik dan yang jahat. Bagaimana Anda bisa membiarkan Kapten Li membayar kami untuk bekerja? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia?" Wajah Wang Jingxuan berubah menjadi semakin gelap ketika dia mendengar ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak, satu hasil imbang. Jika mereka tidak dipisahkan menjadi dua sel, Wang Jingxuan pasti ingin bergegas dan menyumbat mulut Xie. Lagi pula, apa yang dikatakan Tuan Xie hanyalah persaingan jahat dan menaikkan harga. Sekarang Tuan Xie telah berbicara untuk alasan ini. Jika dia ingin memohon belas kasihan nanti, mengatakan ini saja tidak cukup, dia pasti lebih luar biasa. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, mengangguk puas, memandang Tuan Xie dengan penuh penghargaan, dan berkata perlahan, "Tuan Xie dapat berbicara, dan Kapten menghargai kemampuan Anda berbicara seperti itu. Jika ini masalahnya, maka Kapten akan mencobanya. Tetapi jika dia berhasil, Kapten tidak akan berani menjaminnya." Tuan Xie segera sangat bersemangat, dan dengan cepat memuji, dengan Kapten Li secara langsung. "Orang tua itu akan memilikinya tidak ada. Saya panik. Saya di sini menunggu kabar baik Kapten Li." Mudah untuk dibicarakan, Li Fugui mengangguk sambil tersenyum. Tuan Xie dengan cepat berkata lagi, "Kapten Li, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan."
Li Fugui melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, Tuan Xie, katakan saja padaku apa yang harus Anda lakukan. Bagaimanapun, Anda adalah seorang penatua dan bisa mengatasinya. Ya, aku sudah melakukannya untukmu. Tuan Xie tersenyum. Dia jauh lebih tua, dan dia harus menahan amarahnya dan menyanjung Li Fugui, seorang pemuda. Namun, dia tidak bisa menahannya. Siapapun yang membuat Li Fugui berbeda dari dulu menjadi bukan lagi sesuatu yang bisa menyinggung perasaan Big Shot. Memikirkan hal ini, Tuan Xie merasa sedikit sedih di hatinya. Tapi ini hanya kesedihan sesaat. Tuan Xie dengan cepat berkata sambil tersenyum, orang tua ini dan keluarganya dikurung di sini, dan tidak ada orang yang mengelola ladang pengobatan di rumah. Saya khawatir ladang itu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, Kapten Li, orang tua ini punya tolong. Saya ingin mempercayakan ladang pengobatan itu kepada Kapten Li untuk dikelola atas nama saya. Saya harap Kapten Li tidak menolak, begitu. Kata-kata ini keluar, anggota keluarga Xie terkejut. Wang Jingxuan dan anggota keluarga Wang di seberangnya juga terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat suap, lagi pula mereka sering melakukan hal semacam ini. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah mereka melihat banyak orang yang menawarkan suap, namun ini pertama kalinya mereka melihat seseorang menawarkan suap seperti ini. Ini benar-benar membuka mata, bahkan Wang Jingxuan, meskipun dia ingin memberikan mulut yang buruk kepada Tuan Xie, tetapi dia harus mengakui bahwa tangan Tuan Xie sungguh indah. Sungguh luar biasa. Li Fugui berpura-pura terkejut dan berkata, Tuan Xie, masalah ini tidak boleh dilakukan, jika menyebar. Itu akan menjadi aku, Li Fugui, yang memaksa dan memikatku, memanfaatkannya. Senyuman lebar tiba-tiba muncul di wajah Li Fugui, dan dia mengangguk dan berkata, langkah ini mungkin dilakukan, tetapi tetap ada risikonya. Tuan Xie cepat menangis. Saya menyapa 18 generasi leluhur Li Fugui beberapa kali di dalam hati. Pada usia ini, jika saya tidak terkejut sampai batas tertentu oleh sikap tidak tahu malu Li Fugui, saya mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Kapten Li, taruh hatimu di perutmu. Orang tua ini sudah memikirkannya sejak lama. Jika kamu tidak menyukainya, anak-anakku yang tidak berharga semua bisa mengikuti perintahmu. Ini adalah sandera. Itu juga merupakan bukti kesetiaan keluarga Xie. Saya harus mengatakan bahwa langkah Tuan Xie sangat cerdas. Tetapi hal ini juga membuat wajah putra-putra Tuan Xie menjadi pucat. Meskipun mereka semua tahu bahwa Tuan Xie mengatakan ini, mereka terpaksa tidak melakukan apapun dan ingin menjaga situasi secara keseluruhan. Tetapi mereka terjual habis seperti ini, dan mereka merasa buruk di hati mereka. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Tuan Xie tiba-tiba berlutut di tanah. Pria tua berambut putih itu memohon dan berkata, Kapten Li, saya berlutut untuk memohon kepada Anda harus setuju. Jika Anda tidak setuju, aku akan pukul saja kepalamu dan mati di sini. Li Fugui akhirnya tergerak, dan dia segera memerintahkan, kemarilah, bukakan pintu sel untukku. Segera, seorang pria berseragam militer membuka sel pintu. Li Fugui masuk ke dalamnya, membantu Tuan Xie berdiri dengan mata basah, dan berkata dengan penuh emosi, Tuan Xie telah melakukan ini. Jika saya tidak setuju, apakah saya, Li Fugui, masih manusia? Wajah puluhan orang dari suku nomor 1 yang bersama-sama menjadi hitam, dan mereka ingin menghajar Li Fugui dengan kejam. Tapi mereka tidak berani mengambil tindakan. Li Fugui sudah masuk, tapi masih ada penjaga bersenjata di luar. Belum lagi, tahukah mereka bahwa Li Fugui sendiri juga seorang prajurit kuno yang kuat? Jika ada yang tidak beres, Tuan Xie semua kerja kerasnya sia-sia. Tuan Xie menangis terseduh-seduh dan berkata dengan penuh semangat, Kapten Li, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan, kata Li Fugui sambil tersenyum. Tuan Xie tersenyum meminta maaf, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli apa, krisis keluarga Xie akhirnya teratasi, meskipun harus dibayar harga yang mahal. Tapi seperti kata pepatah, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar.
Hanya dengan melestarikan keluarga Xie Anda dapat memiliki masa depan. Tuan Xie adalah orang yang cerdas, jadi dia tentu tahu apa yang harus dipilih. Dan yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Tuan Xie sebenarnya memiliki pertimbangan lain di dalam hatinya. Mereka juga salah satu dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Selain keluarga Wang, keluarga Xie bahkan sedikit lebih kuat dari keluarga Yu dan keluarga Wei. Struktur kekuatan 4 keluarga besar di kota Jiangnan telah mengalami kehancuran, mengguncang perubahan dalam waktu singkat. Sekarang di antara 4 keluarga besar di kota Jiangnan, yang paling berkuasa adalah keluarga Yu dan keluarga Wei. Sementara keluarga Xie semakin menurun. Meskipun keluarga Wang tidak terlihat jelas, sudah ada tanda-tandanya, dan semua ini karena Li Fugui. Jika hal ini bisa digunakan untuk menaiki kapal besar Li Fugui, maka keluarga Xie mungkin tidak akan bisa membunuhnya dan bertahan hidup, sama seperti keluarga Wang dan keluarga Wei, berjudi dan menghasilkan banyak uang. Bahkan Tuan Xie mengetahui bahwa baik keluarga Wang maupun keluarga Wei berinisiatif menyerahkan ladang pengobatan milik konferensi ramuan dengan imbalan saham di perusahaan konferensi ramuan yang didirikan oleh Li Fugui. Hal ini berlaku bahkan untuk kedua keluarga ini. Tuan Xie sebenarnya tidak terlalu peduli dengan bidang pengobatan tersebut. Sebaliknya, yang paling dikhawatirkan Tuan Xie saat ini adalah apakah Li Fugui bersedia menerimanya. Tuan Xie, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya, Li Fugui, tidak cuek dengan sanjungan. Bagaimana dengan ini, Tuan Xie? Saya bisa melindungi Anda. Apakah Anda bersedia keluar dan melakukan sesuatu? Li Fugui sepertinya bisa melihat ke dalam hati orang-orang, tersenyum, dan dia tertangkap basah dan mengulurkan ranting zaitun. Tuan Xie tiba-tiba bersemangat. Bukankah ini yang dia inginkan? Dia bahkan tidak peduli tentang hal lain, dan langsung setuju. Ya, jika Kapten Li tidak menyukainya, tentu saja saya akan bersedia. Hahaha, terima kasih, Pak Tua. Ikutlah dengan saya. Li Fugui tertawa dan menarik berkat tangan lelaki tua itu. Dia berjalan keluar dari pintu penjara. Pada saat ini, seorang penjaga dengan senjata tiba-tiba berkata, "Wakil Kapten Li, bukankah ini melanggar aturan?" Li Fugui menatap dan memarahi, "Apa yang tidak sesuai dengan aturan? Jika terjadi sesuatu, saya akan mengakui tanggung jawab. Saya akan menjamin Tuan Xie. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun untuk meminta maaf kepada saya, tidak peduli jika benar." Benar atau tidak, wajah Tuan Xie penuh haru. Jika benar, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Li Fugui layak untuk diandalkan. Jika ini palsu, tidak apa-apa, setidaknya itu menunjukkan bahwa Li Fugui menghargai keluarga Xie dan bersedia bertindak. Ya, meskipun ini semacam kenyamanan diri, bagi Tuan Xie, selama pesan yang disampaikan melalui kejadian ini jika Li Fugui bersedia menerima keluarga Xie mereka, itu adalah kabar baik. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Melihat Tuan Xie bisa keluar, anggota keluarga Xie merasa iri. Mereka biasanya berpakaian bagus dan cukup makan, dan mereka terbiasa dimanjakan. Itu tidak mungkin untuk tinggal sebentar. Jadi satu persatu, mereka semua memandang Tuan Xie dengan penuh semangat bersambung.